bahwa ini sangat peranannya besar sekali, pengaruhnya besar sekali. Masalah stunting ini menjadi isu nasional, isu nasional. Penekanannya bagaimana sih mencegah stunting. Tapi sebelum lanjut, stunting itu apa sih? Stunting itu apa sih? Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek di usianya, sesuai dengan usianya. Kondisi ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa sih ini diperhatikan sekali, harus menjadi perhatian ini? Kita tahu bahwa dampak jangka panjang dari stunting ini akan dapat mempengaruhi otak, kemampuan belajar, produktivitas di masa dewasa. Bisa dibayangin ya, pada mereka yang menderita stunting, ke depannya tidak produktivitas dia, mudah kena penyakit, terus kemudian bagaimana dia akan bisa mengurus, boleh dikatakan ya, untuk dirinya sendiri, keluarga, apalagi berpikir untuk bangsa dan negara. Jauh. Ini yang menjadi peran penting sekali, produktivitas. Jelas kalau produktivitas akan mengarah ke kehidupan yang sejahtera, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi perhatian dari pemerintah. Kalau kita lihat stunting ini predisposisinya kita lihat ada 3 fase. Fase yang pertama, fase sebelum hamil. Fase kedua, fase saat hamil. Fase ketiga adalah fase setelah melahirkan sampai 2 tahun. Makanya namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu di dalam kandungan bayi itu berumur adalah 280 hari. Ditambah dengan masa hidup bayi ya 2 tahun. 2 tahun itu sekitar 700 sekian hari. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan ini krusial sekali. Inilah yang akan menentukan bagaimana ya anak itu ke depannya. Kalau saat ini di baru lahir ini mereka kena stunting, tentunya di 20 tahun, 25 tahun yang ke depan kita Indonesia kan tidak bisa mencapai yang namanya Indonesia emas. Tahun 45 itu. Sehingga ini menjadi peran penting sekali dan untuk diketahui oleh semuanya. Nah, inilah yang memang harus dipahami dari periode sebelum hamil. Sebelum hamil, kita tahu ya saat ini nilai sudah berubah di masyarakat. Banyak kasus-kasus menikah karena terpaksa, menikah karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, menikah di usia muda. Ini sebagai faktor predisposisi terjadinya stunting tinggi sekali, sehingga ini perlu upaya-upaya. Yang kedua adalah pada saat periode hamil. Hamil ini yang kita bagi menjadi 3 fase, yaitu ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah ini pun juga fase-fase ini harus terpenuhi, harus mendapatkan nutrisi yang memadai, yang cukup, sehingga ini akan menjadi modal tumbuh dan kembangnya bayi dan akan melahirkan bayi sesuai dengan harapan. Ya, yang ketiga saat melahirkan, melahirkan sampai periode 2 tahun, ya ini pun juga harus menjadi perhatian, pemenuhan gizi. Nah, sekarang yang kita lihat pada saat menikah dia tidak berencana, kehamilan yang tidak diinginkan, kita tahu pasti mereka yang hamil tidak diinginkan apa? Perawatan bayi pasti tidak bagus kehamilannya. Begitu pada saat hamil tidak mendapatkan perhatian, support baik dari dirinya, pendampingnya, keluarga. Dan begitu lahir saat ini ya yang semestinya mendapatkan nutrisi lagi nggak dapat. Nah, apa jadinya? Inilah menjadi masalah di kemudian hari. Anak-anak yang lahir dengan stunting dengan
keterbatasan, mudah kena penyakit, produktivitas yang menurun karena kemampuan daya pikirnya terbatas. Ini yang harus memang menjadi perhatian kita bersama, terutama pada generasi Z ini. Gen Z memang dalam tanda kutip ya teman Pro 2 ya, ini nggak bisa dipungkiri bahwa ini memang fakta bahkan global teman Pro 2 bahwa Gen Z makin kesini nih memang banyak yang istilahnya tuh meboye gitu loh. Jadi ya dia bilang yang penting udah suka sama suka, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, jedar jadi tapi stunting gitu. Aduh, amit-amit ya semoga enggak ya. Tapi ini istilahnya bukan hanya kebanyakan di Bali doang, tapi ini kayaknya hampir seluruh Indonesia bakal istilahnya kayak merasakan ini ya, dan permasalahannya hampir sama gitu kan. Iya benar. Nah inilah yang memang harus kita sikapi. Ya sikapi dengan apa? Kalau sudah ada masalah loh, apa sih solusinya kan begitu. Dan yang harus diketahui apa sih masalahnya sebelum menikah untuk sehingga menjadi predisposisi terjadinya stunting ini. Salah satunya adalah di samping kehamilan tidak diinginkan, menikah di usia dini. Ini karena memang ternyata persentase dari kasus stunting tinggi sekali pada mereka yang menikah di usia dini. Usia dini itu usia berapa sih? Dari data yang saya lihat usia menikah antara 14 sampai 17 tahun. 17 tahun. Ini kontribusinya sangat tinggi sekali untuk memberikan dampak stunting pada anaknya. Dikatakan di atas 60%. Ini ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena pada usia sebelum matang yang dikatakan kalau dari sisi usia yang ideal untuk menikah untuk wanita berapa sih? Di atas 21 tahun sampai 35 tahun. Itu usia-usia yang paling optimal. Masa reproduksi yang usia reproduktif yang paling bagus untuk hamil. Di bawah itu jelas, di bawah 21 jelas pasti pada usia itu belum siap secara fisik maupun psikologis. Nah, usia yang dari data 14 sampai 17 tahun itu jelas pada saat usia seumur itu apa yang terjadi? Pertumbuhan anak, perkembangan anak masih sangat membutuhkan nutrisi yang banyak untuk pertumbuhan perkembangan organ-organnya termasuk organ reproduksinya. Ini pertumbuhan jadi nutrisi banyak. Otomatis kalau saat itu hamil apa yang terjadi? Kehamilan ini membutuhkan nutrisi tambahan yang besar. Ibunya masih memerlukan nutrisi yang besar. Untuk pertumbuhan perkembangan ibu itu sendiri. Apa yang terjadi? Berebutlah bayi dengan ibunya. Ini itu bisa terjadi dok, kayak misalnya mungkin anggap kita makan tempe berapa deh gitu, kita misalnya bagi sederhana aja di dalam perut dibagi-bagi gitu. Nutrisinya juga dibagi gitu dok ya. Ibunya kan masih memerlukan dia. Makanya masa pertumbuhan. Kan begitu. Kalau masa pertumbuhan itu kita sudah isi lagi beban. Nutrisinya ini jelas pasti terbagi jadinya. Kalau sudah terbagi, otomatis pertumbuhan perkembangan bayi yang kita harapkan tidak sesuai jadinya. Ini sebagai predisposisi dari stunting itu Ini dari kehamilan di bawah umur. Belum lagi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah itu yang bocor-bocor ini. Ini yang kecelakaan kayak gini nih yang kecelakaan ini nih. Ya, namanya kehamilan tidak diinginkan. Misalnya terjadi pada mereka yang memakai alat kontrasepsi bisa jebol. Itu. Terus kemudian pada mereka yang saat ini sudah bergeser nilai jadi mereka terpaksa
menikah karena hamil. Kalau sudah kata terpaksa, apa yang terjadi? Otomatis perhatian, perhatian ini sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya bayi di dalam kandungan. Perhatian tidak saja perhatian dengan memberikan nutrisi yang cukup, yang bagus, yang baik, tetapi perhatian secara psikologis dengan cinta kasih ini akan membuat sang bayi yang sedang tumbuh berkembang akan baik. Nah, pada kehamilan yang tidak diinginkan itu pasti tidak didapatkan. Jadi secara tidak langsung dari segi ini ya, dari segi mentalitinya juga, kayak misalnya kamu nggak ngerti banget nih, aku lagi brojol loh ini kamu. Wah, susah tuh. Ya aku terpaksa nikah sama kamu. Sinetron banget ya. Bakal ada percakapan yang seperti itu yang pastinya mengundang juga ya itu tadi istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Dok ya. Iya. Kalau kita lihat dari segi fase kehamilan sendiri ya, Dok ya, kalau misalnya yang sudah memenuhi istilahnya syarat umur untuk misalnya dia nikahnya di atas 21 tahun gitu ya. Tapi kan tidak sesederhana itu juga, Dok. Bener. Bahkan sebelum kita memutuskan ayo bikin sebelum kita memutuskan itu kan juga harus ada rencana yang matang. Kita juga harus tahu step by stepnya gimana gitu. Yang merasakan ya emang perempuan, tapi kan cowoknya juga harus paham gitu. Jadi disitulah sang cowok ini belajar merasa, sehingga dia pintar merasa, istri saya begini loh hamil gitu. Sehingga manusia itu diharapkan tidak saja merasakan, tapi pintar dia merasa. Bukan merasa pintar. Jangan sampai kebalik gitu ya. Kalau merasa pintar dong bahaya tuh. Ya gampang itu, sederhana. Nggak sesederhana itu. Nah ini jadi fase-fase kehamilan pada usia yang boleh dikatakan memenuhi syarat untuk hamil di antara 21 sampai 35 untuk diketahui, terutama ini untuk mereka yang akan merencanakan kehamilan. Fase kehamilan ada fase trimester pertama umur 1 sampai 12 minggu. Fase kedua adalah trimester kedua, yaitu umur 13 sampai 28 minggu. Fase ketiga 29 sampai 40 minggu. 40 minggu itu adalah perkiraan lahirnya. Kalau kita lihat, pasti dalam setiap kehamilan akan terjadi perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu dan perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi pada janin di fase-fase itu. Nah, pada trimester pertama pada ibu apa yang terjadi? Ini sudah pasti. Makanya mungkin sering mendengar ya mualnya berlebihan, ngidam dan lain sebagainya. Mulai ketuk tuh biasanya tuh kalau itu. Kalau kaum agak-agak tuh masih beban mual juga. Kaum menang mending tuh Gen Z tuh biasanya tuh. Nah, perkembangannya apa? Akan pada ibu trimester pertama itu terjadi perubahan hormonal, perubahan di kardiovaskular, hematologi, ginjal, jadi organ-organnya juga berubah, gastrointestinal, kulit. Nah, perubahan hormonal inilah yang akan menyebabkan terjadinya mual, kelelahan dan perubahan suasana hati. Ini karena terjadi peningkatan hormon HCG. Makanya pada saat hamil coba cek positif apa enggak. Sebenarnya yang dicek itu adalah kadar hormon human chorionic gonadotropin HCG daripada ibu itu. Kalau itu meningkat, otomatis akan gambarannya positif. Nah, itu. Nah, inilah yang akan memberikan efek apa? Gejala mual, kelelahan dan perubahan suasana hati, perubahan hormon. Pada kardiovaskuler atau di pembuluh darahnya apa yang terjadi? Ini akan terjadinya peningkatan denyut jantung. Terjadi perubahan volume aliran darah, sudah terjadi itu, dan tentunya akan terjadi penurunan resistensi vaskuler. Kemudian pada fungsi darahnya terjadi vasodilatasi. Pada ginjal, curah jantung dan ginjal itu akan meningkat, laju ginjalnya semuanya berubah, termasuk juga kulit. Kulit akan terjadi peningkatan produksi melanin, menyebabkan apa? Hiperpigmentasi.
mulai selem-selem hitam, seperti itulah. Misalnya seperti kalau payudara orang hamil, putingnya yang agak hitam, misalnya itu proses daripada pelepasan produksi melanin yang memberikan efek pewarnaan gelap ke kulit itu, dan juga pada sistem pencernaannya ibu itu apa yang terjadi? Ini akan terjadi penundaan pengosongan lambung. Makanya sering sekali pada ibu-ibu pada hamil itu susah buang air besar gitu. Karena itu. Nah, mungkin ada beberapa kasus kayak gini tuh. Ternyata dia pas ngerasa mual atau lelah segala macam gitu ya. Nah, biasanya itu nabrak sama PMS, ngaruh mood segala macam gitu. Nah, sebenarnya apa yang benar-benar paling membedakan sekali antara itu menandakan dia lagi PMS atau sebenarnya itu tanda-tanda hamil, Dok? Ya, jadi yang membedakan hamil dan tidak, tentunya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala. Tandanya pasti ada tanda positif dari hamil. Apa? Pasti terjadi, orang hamil sudah pasti terjadi telat haid. Sudah pasti telat haid, tapi orang telat belum tentu hamil. Gitu ya. Orang hamil pasti telat. Iya. Orang telat belum tentu hamil. Nah, itu kemudian dilakukan pemeriksaan yang namanya tadi hormon HCG sebagai petanda. HCG dicek positif dia, otomatis itu hamil. Hamil secara hormonal. Dipastikan lagi dengan apa? Dengan pemeriksaan USG. Benar hamil enggak? Hamilnya di dalam kandungan enggak? Usianya sesuai enggak? Nah, inilah pentingnya juga memang harus diketahui. Nah, ada hamil dalam kandungan enggak itu berarti ada yang di luar kandungan gitu? Ya jelas ada. Kalau sudah ada hamil dalam kandungan, pasti ada hamil di luar kandungan. Rahim. Yang normal itu di dalam rahim. Di luar rahim bisa saja. Jadi proses terjadi pertemuan sperma dan sel telur itu akan dibawa, akan dimasukkan, ditempel di rahim. Tetapi dalam perjalanannya karena ada sesuatu hal, misalnya terjadi infeksi atau indung telurnya yang panjang, tubanya, sehingga tidak sampai dia nempel di rahim, di luarlah dia tuh nempel di saluran indung telur, di tuba. Di situ nempel, tidak di tempat semestinya, dan itu terus bertambah besar, maka apa yang terjadi? Pecahlah dia. Pecah inilah menimbulkan pendarahan yang hebat pada ibu itu, dan ini harus ditanganin dengan operasi kalau untuk hamil di luar kandungan gitu. Wah, ini harus benar-benar diperhatiin nih. Harus Jadi berarti harus prosesnya ini harus stepnya ya dari awal dari telat, terus abis itu akhirnya sampai ini udah dinyatakan positif, dan harus USG juga kalau jangan sampai enggak gitu ya berarti. Benar. Nah, terus kemudian pada trimester pertama, di samping juga perubahan ibu, tentunya ada perubahan pada bayi di dalam kandungan. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih? Nah, pada trimester pertama itu sudah terjadi pembentukan organ utama, perkembangan struktur tubuh dari bayi, dan juga pertumbuhan perkembangan sistem sarafnya. Nah, ini pada organ utama, organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan sistem pencernaan mulai terbentuk. Jantung janin mulai berdetak pada trimester pertama, sampai pada trimester terakhir terus mulai berdetak. Kemudian perkembangan struktur tubuh mulai membentuk struktur dasar. Seperti apa? Kepala, lengan, kaki, jari, indera seperti mata, telinga, dan hidung mulai terbentuk. Kemudian dikatakan ukuran janin saat itu sebesar ukuran biji apel. Biji apel. Trimester pertama. Kecil, kecil sekali. Kecil. Tapi sudah terbentuk gitu. Iya, sudah. Jadi sudah dibentuk
dia, tapi belum sempurna. Yeah. Perubahan sistem saraf di sini, sistem saraf pusat janin mulai berkembang, termasuk pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Pada trimester pertama itu, sehingga proses pembentukan ini, disinilah yang memang harus mendapatkan perhatian yang penting sekali. Salah di situ memberikan perhatian, apa yang terjadi? Terjadilah kelainan kongenital. Orang awam bilang cacat. Nah itu ini menjadi perhatian. Nutrisi disinilah dipentingkan salah satunya asam folat. Asam folat ini adalah fungsinya di pembentukan sistem saraf. Ya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Pasti terjadi kecacatan di sana. Misalnya hidrosepalus atau batok kepalanya tidak terbentuk. Nah, seperti itu. Ya, itu yang besar-besar. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian. Persiapan pada saat hamil terus mendapatkan perhatian. Tuh, ini. Nah, jadi itulah yang terjadi pada trimester pertama. Pada ibu dan bayi dalam kandungan. Nah, harus diperhatikan, sangat diperhatikan, termasuk nutrisi segala macam gitu ya. Tapi emang ada larangan-larangan gitu, Dok, di trimester pertama, Dok? Jelas, pasti di trimester pertama itu proses daripada pembentukan. Membentuk dia, di situ cikal bakalnya terjadinya kecacatan, harus mendapatkan perhatian. Nutrisi, makanya sebelum hamil ya persiapan dengan pemberian asam folat. Seperti itu sebelum hamil loh sudah diberikan. Terus kemudian makanan-makanan yang mengandung, yang bergizi, ya, yang kandungan nilai nutrisinya tinggi, protein, kemudian vitamin, kemudian asam folat, zat besi, itu semuanya ada makanan-makanan yang sering kita makan. Itu. Nah, ini juga menjadi perhatian, sehingga ya perhatian inilah pada mereka yang memang mengharapkan kehamilan, hamil yang diinginkan, pasti perhatiannya lebih dibandingkan dengan hamil yang tidak diinginkan. Hamil tidak diinginkan justru memaki-maki hamil itu, gara-gara nih buang ragam megai, gara-gara dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Otomatis pasti akan yang tumbuh dan berkembang di dalam pasti tidak bagus. Itu sudah pasti. Jangankan ya ini di dalam kandungan ya, pohon saja. Kita maki-maki, apakah dia akan berbuah dengan bagus? Pasti enggak. Coba pohon saja, kasih cinta kasih, pasti dia akan berbuah yang bagus juga, yang memberikan nilai ke kita, bisa melindungi kita, memberikan kesejukan. Nah, seperti itulah juga yang harus diperhatikan itu. Wah, ini aku melek banget nih hari ini nih. Jadi kita tahu ya sebenarnya bagaimana ya, bukan hanya sekedar kita harus merawat si kehamilannya ini atau memperhatikan gizinya juga, ternyata perhatian kasih sayang daripada si pasangan sangat penting. Penting sekali, makanya pada mereka yang terjadi keguguran resikonya pada trimester pertama dah. Karena apa? Karena terjadi perubahan proses adaptasi. Dari apa? Dari tidak hamil menjadi hamil. Itu awal itu. Ini krusial sekali. Ini menjadi perhatian. Karena setelah itu periode trimester kedua mereka sudah nyaman ya, sudah teradaptasi. Pada mereka yang masuk ke dunia baru ini penuh dengan tanda tanya. Gimana sih? Dan lain sebagainya. Apalagi pada mereka yang memang tidak mengharapkan, tidak menginginkan. Sehingga tugas kita, kalau saya selaku praktisi, bagaimana kehamilan yang tidak diinginkan kita rubah menjadi kehamilan yang diinginkan. Itu susah banget. Ya, memberikan pandangan-pandangan. Kita tidak lepas daripada kehidupan dengan keyakinan, kepercayaan, itulah kita tekankan. Nah, biasanya dengan pendekatan seperti itu, ya, sebagian besar mereka akan menerima. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab kita terhadap masa depan kita nanti di kehamilan ini, anak ini.
bayi ini ketika lahir, tumbuh, berkembang, itulah yang nanti menjadi penerus-penerus kita sebenarnya. Wah, Iya, definisi mencegah stunting dengan 100% real eksekusinya begini. Iya, ya, ternyata dari sebelum gitu. Makanya Pak Dokter bukan hanya memperhatikan gizinya atau memperhatikan ibunya, tapi ternyata perhatiin juga dari segi bagaimana cara pandang untuk memelihara si. Iya jelas. Jadi makin kesini mengundang banyak WhatsApp jadi. Iya benar. Kita mau sapa dulu ya teman Pro 2 yang udah ikut. Ada dari GNI yang udah ikutan juga teman Pro 2 dari live streaming kita. Ada dari Ani yang udah ikutan. Terus juga ada dari Dek Sri teman Pro 2. Terus juga aku mau sapa buat teman Pro 2 yang udah ada di WhatsApp. Ada dari Diah, ada juga dari Ananda nih teman Pro 2 yang udah ikut. Yang belum pengen tanya-tanya langsung gaskan teman Pro 2. Kita bakal kasih jeda satu lagu, and then nanti kita bakal tanyain satu-satu buat teman Pro 2 yang pengen tanya kepada Dr. Putra. Gaskan. Yes, langsung aja. Kamu jangan lupa juga chat di area digital ya. Dan kita tunggu yang pastinya chat dari kamu. Ayo teman Pro 2 masih bersama Dokter Cabut. Yo, pokoknya hari ini kita ngomongin soal kehamilan, cegah stunting dengan seluk-beluknya spesial ala Dokter Cabut. Yes. Pro 2. Ini langsung aja ya. Ini udah ada yang tanya di RRI Digital dulu teman Pro 2 dari Ani Chan ini. Dia nanya dari 44 menit yang lalu. Kita baru opening udah nanya gitu ya. Dia kita opening udah langsung gaskan nih. Pasti ngecek di Instagram ya Ani ya. Kak mau tanya, jika terjadi keputihan seperti keju lumayan bikin gatel apalagi kalau lagi hetik. Lumayan kadang menimbulkan bau. Apakah ini perlu penanganan khusus atau tidak, Dok? Sebelumnya sudah mencoba mengkonsumsi beberapa obat antibiotik bahkan pakai salep. Dan sempat hilang beberapa bulan kemudian muncul lagi. Kadang seminggu sebelum menstruasi. Gitu pertanyaannya. Iya, langsung dijawab. Yoi. Oke, siapa itu namanya? Dari Ani Chan. Ani Chan, ya. Jadi untuk diketahui pertama itu keputihan. Ya, memang penyakit wanita adalah kalau tidak keputihan ya kemerahan. Iya juga ya. Iya juga ya. Kalau enggak masalah haid, waduh dokter pendarahan saya banyak keluar darah dan lain sebagainya. Sekarang keputihan. Jadi itulah Indonesia, merah putih. Iya. Dihubungin. Mana punchline-nya enak lagi. Bagus banget lagi gitu ya. Itulah wanita mencirikan Indonesianya dengan keluhan-keluhannya. Kalau enggak merah ya putih, dan sekarang ini keluhannya putih. Pantas ada Ibu Pertiwi ya, bukan Bapak Pertiwi ya. Faktornya ini deh kayaknya. Kalau keputihan untuk diketahui setiap wanita pasti dia akan keputihan. Keputihan itu ada dua, keputihan yang fisiologis dan keputihan yang patologis. Yang fisiologis yang bagaimana? Tentunya keputihan yang tidak memberikan gangguan-gangguan. Nah, keputihan yang fisiologis biasanya munculnya adalah waktu-waktu tertentu. Misalnya mau haid muncul, saat stres capek muncul, saat perangsangan seksual muncul, dan biasanya itu tidak memberikan keluhan yang berarti, tidak banyak, tidak berbau, tidak gatal, dan sepertinya konsistensinya itu seperti apa? Seperti ingus. Itu keputihan yang normal. Tapi kalau keputihan yang tidak normal seperti tadi disampaikan ini pasti juga ada penyebabnya, apalagi sampai bau. Ya, memang keputihan dalam hal ini saya sekian tahun menjadi dokter spesialis kandungan enggak keputihan yang harum, pasti bau. Iya maksudnya kecuali pakai parfum ya. Iya benar. Tapi kan mungkin maksudnya dia punya aroma yang khas ya, memang sudah gitu ya. pasti. Ini adalah ciri-ciri. Keputihan itu ciri ada memberikan dari sisi keluhan ya, efek gatalnya yang dominan, efek perih, rasa panas, dan juga bau yang tidak sedap. Baunya ciri khas itu. Kalau kita ya melihat ada pasien, dari baunya aja kita tahu. Misalnya keputihan karena keganasan,
baunya seperti bau daging busuk. Ya, keputihan karena memang kalau itu dikeluhin bau itu ya, bau ikan tuna itu karena memang infeksi. Ya, yang sering disebut bacterial vaginosis. Ya, disebabkan karena bakteri. Karena kalau gejalanya dominan gatal, itu penyebabnya adalah jamur. Nah, ini harus memang diketahui dan disesuaikan pengobatannya sesuai dengan penyebabnya. Penyebabnya. Nah, keputihan yang disampaikan ini jelas keputihan yang mengganggu, itu keputihan yang tidak normal. Harus mendapatkan penanganan yang bagus, harus mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, untuk itu silakan konsultasikan lebih jauh ke dokter yang dianggap dokter kandungan siapa aja sama kok. Di Buleleng gitu ya, silakan konsultasikan dan pasti akan mendapatkan penanganan semestinya. Misalnya kalau keputihannya yang berkepanjangan, kita akan lakukan swab pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan di lab, kita lihat ini apa sih penyebabnya, sehingga kok dikasih obat ini kok nggak sembuh. Nah ini ya, ini harus mendapatkan penanganan, tidak saja obat, tapi perubahan perilaku. Keras berpengaruh ke keputihan juga. Ya. Perilaku yang seperti apa yang bisa? Penggunaan celana dalam, CD misalnya ya, harus bersih selalu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian pola pikir juga ya, pada mereka yang mudah stres, keputihan pasti juga akan muncul. Itu, nah salah satunya itulah perubahan-perubahannya. Intinya tetap kering, tetap bersih. Karena di area sana area yang lembab. Kalau area yang lembab tidak dirawat dengan bersih, apa yang terjadi? Mudah tumbuh kuman dan jamur di sana. Itu media yang baik sekali untuk tumbuhnya jamur dan kuman. Sehingga mudah terjadi infeksi, salah satu gejala infeksinya ya keputihan itu sendiri. Ini ada masih nyambung ya, lagi satu dari Dia Asri ini nih. Untuk penggunaan panty liner ada dalam beberapa kasus apakah aman ya dok? Karena ini juga aku pakai untuk mencegah terciumnya bau ketika celana basah. Tapi untuk masalah celana itu sudah rutin diganti bahkan di luar jadwal mandi. Ya, panty liner ini adalah merupakan cara bagaimana supaya ya area sana tetap kering dan nyaman, itu yang menyerap dia ya. Tapi yang paling penting adalah penyebab daripada keputihan yang terus. Panty liner tidak mengobati dia. Kalau mereka yang memang sudah bagus, sudah baik, sudah terawat, dan pakai panty liner tidak apa-apa, karena sudah pasti itu disesuaikan dengan pH daripada organ reproduksinya ini sudah pasti ya. Nah, otomatis apa? Penyebabnya, akar permasalahannya ini yang harus memang ditanganin. Bagaimana caranya? Konsultasi ke dokter kandungan. Pasti akan mendapatkan penanganan yang tepat. Itu sudah pasti. Ini catatan juga ya, panty liner itu bukan obat ya. Benar. Kebanyakan persepsinya kadang-kadang kayak gitu dok ya. Jadi udah pakai panty liner wangi gitu. Udah asal itu aja udah wangi, udah aman dah gitu. Nggak mengobati guys. Semoga menjawab buat Anichan dan juga Dia Asri ini ya. Nah ini lanjut lagi nih, pertanyaan dari Ananda Pramita Utami. Dok, kalau setelah trimester pertama ada nggak yang perlu kita perhatiin? Entah itu dari segi makan, dari segi minum, karena ada istilah yang bilang ngidam dok. Emang itu beneran gitu? Ngidam ya juga ya. Kadang ada pantangan harus nutrisi segala macam. Dia ngidam seblak gimana dok? Ngidam itu namanya idam ya. Ngidamang, keinginan. Itu sebenarnya itu adalah gejala psikologis dari seorang ibu yang baru masuk ke periode baru, yaitu hamil. Ini muncul dipengaruhi oleh karena hormonal, psikologisnya akan mudah lebih sensitif, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ini perubahan hormonal yang mempengaruhi suasana hati mereka. Ngidam ini adalah salah satu wujud seorang ibu yang baru hamil pingin diperhatiin lebih. Itu ini makanya
pada hamil, apalagi hamil yang sangat diinginkan. Hamil yang sangat diinginkan, coba lihat. Hamil yang sangat diinginkan, kan mereka belum kelihatan hamil. Belum kelihatan hamil. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya dia tuh diketahui hamil? Muncullah gejala itu di depan temannya. Kenapa hamil ya? Wih, seneng dah. Coba pada mereka yang memang tidak menginginkan hamil, disembunyikan itu tidak akan muncul. Berani enggak memunculkan itu loh. Nah, cuma kadang-kadang berlebihan sehingga justru mengganggu dirinya sendiri. Mual muntah berlebihan, akhirnya nutrisi nggak bisa masuk, pertumbuhan perkembangan janinnya pasti terganggu. Itu psikologis. Penanganan dominannya pun juga penanganan psikologis. Kalau saya ngasih penanganan bagaimana memahami mereka, memberikan pemahaman hamil ini untuk disyukuri. Oh, gitu aja. Ya kalau sudah dia memahami itu, jelas. Nah, ini pingin dia ibu itu diperhatiin lebih dengan kehamilannya. Nah, kekhawatiran yang berlebihan itu muncul gejala-gejala itu. Penanganannya harus komprehensif. Tidak saja memberikan obat sesuai dengan gejala yang muncul, misalnya mual, kita kasih obat mual. Ya. Nah, kemudian psikologisnya ini harus juga mendapatkan sentuhan. Nah, kita pun juga berikan pengertian kepada siapa? Kepada pendampingnya, suaminya. Ini harus ngerti juga nih. Berarti memang benar harus diturutin nih, Dok ya. Kalau menurut saya sih bijaksana kita nyikapin. Kadang-kadang seorang ngidam aneh-aneh permintaannya. Iya benar. Itu dia. Iya, Dok. Nah, itu dia. Ya, malam misalnya jam 11 jam 12 minta rujak. Nah, gimana memenuhi di mana? Ibu saya tuh, Dok. Ibu saya nih waktu adik saya nih gitu nih, malam-malam minta ini rujak nanas. Bayangin di mana nyari? Nah, itu. Jadi kalau tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi bayi itu. Ingetin aja. Secara keilmuannya tidak mempengaruhi ya, Dok ya. Kadang-kadang ada mitos soalnya nih, kalau nanti bayinya suka lapar katanya kalau misalnya nggak diturutin. Itu pembelaan dan pembenaran dari seorang ibu. Ketika dia kepingin makan ini makan itu, orang bayinya yang minta. Aneh sekali. Gimana ya? Ini orang belum lahir aja sudah dikambing hitamkan apalagi. Udah lahir. Bayinya di dalam bilang ya aku lagi. Padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain nih, aduh mama gitu. Nah, intinya untuk mengatasi pada ibu-ibu hamil ini ya, mengurangi gejala-gejala ngidam itu, menerima. Kehamilan sebagai sebuah wujud anugerah. Anugerah itu ya memang harus diterima. Hamil memang tidak enak. Hamil tidak enak, jangan dia berpikir enak. Kalau berpikir enak, hamil itu kecewa kita. Hamil tidak enak. Trimester pertama mual, muntah dan lain sebagainya. Trimester kedua sudah mulai perutnya membesar, kencingnya juga terganggu. Trimester 3 apalagi sudah mulai sakit-sakit dan lain sebagainya, mau melahirkan, apalagi mau melahirkan. Enggak enak hamil itu. Tetapi jauh lebih tidak enak kalau tidak diberi kehamilan. Itulah yang harus disyukuri. Iya, gila udah hamil, nunasnya kesana sini. Gila udah hamil, tidak mau dirawat ya. Dari dukun asli sampai dukun dadakan tuh dipanggil semua tuh. Giliran stunting dibilang rumah sakitnya yang salah. Banyak banget sudah stunting. Berarti di trimester pertama itu yang sangat mempengaruhi bayi itu sehat atau tidak, terus juga istilahnya cacat dan termasuk stunting tuh. Ya, proses pembentukan di sana. Proses pembentukan awal di trimester pertama. Psikologis daripada ibu, disitulah terjadi boleh dikatakan proses adaptasi. Perubahan dari tidak hamil menjadi hamil. Ini perlu kesiapan mental. Kesiapan mental, pendamping ini penting. Nah, pada mereka yang dicuekin, bisa deh gimana nanti kita lihat bayinya. Ini penting sekali. Kalau kita ada nanti ya salah satunya yang saya sangat yakinin, percaya bahwa di dalam kandungan itu adalah sekolah pertama dari anak itu sendiri. Sekolah pertama dari dalam kandungan. Apa ini jadi salah satu alasan kenapa kehamilan itu harus direncanakan? Benar.
di samping sekolah. Yang kedua adalah guru pertama dari anak itu dalam kandungan adalah ibunya. Kalau pingin anaknya pintar, pintarlah gurunya juga. Kalau pingin anaknya baik, baiklah gurunya. Itu ciptakanlah suasana sekolah yang bagus. Jadilah guru yang baik. Maka anak akan lahir seperti yang kita harapkan. Wah, ini benar-benar. Bukan hanya dari segi medis aja ya, dari segi religiusnya, mentalitinya ini semua harus benar-benar diperhatikan. Jadi kehamilan harus direncanakan. Benar, kehamilan harus direncanakan. Tuh memang inilah yang memang sasarannya. Ketika hamil direncanakan pasti mendapatkan perawatan yang optimal, perhatian yang optimal. Ya, ini otomatis nanti outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, itu dia tuh ya. Udah ada yang gabung lagi di live streaming kita mau sapa dulu ya. Ada beberapa akun. Pentingnya edukasi sejak dini ke anak-anak nih. Nah, itu dia. Karena ada FOMO-FOMO TikTok gitu kan ya, Dok, sekarang, Dok. FOMO-FOMO Instagram, umur sekian udah gendong anak, umur sekian udah gini, nanti biar gedenya tuh nggak jauh-jauh katanya kan, biar bisa tetap diajak main game, biar tetap anaknya jadi sahabatnya gitu, anaknya jadi sahabatnya gitu. Ada tren-tren begitu sekarang. Jadi kadang gimana gitu ya, ada yang 18 tahun. Gitu. Itu tidak baik. Saya kan sudah menyampaikan data bahwa angka stunting itu sebagai faktor penyebab yang paling tinggi adalah mereka yang hamil di usia dini belum waktunya, yang diakibatkan pernikahan usia dini di bawah 21 tahun, dan peranannya itu tinggi sekali. Nah, otomatis kita tidak saat ini aja, tapi kita pun juga memiliki tanggung jawab di masa depan. Anak ini tidak saja kita dalam artian melahirkan begitu saja, bagaimana dia nasibnya ke depan. Ini pun juga harus menjadi perpikiran. Makanya saya tadi sampaikan bahwa sekolah pertama itu ada di dalam kandungan ibunya, dan juga guru pertama itu adalah ibunya, sehingga suasana sekolah harus bagus, pendidiknya pun juga harus bagus. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, otomatis proses pendidikan untuk ibunya harus betul-betul bagus, baik. Pendidikan apa yang kita lihat, jangan sampai justru mendapatkan pendidikan yang salah melalui media-media tersebut. Nah, itu dia. Ini sehingga saran saya, pendidikan formal harus dimasukkan kurikulum kesehatan reproduksi, bagaimana penghargaan terhadap organ-organ reproduksi itu sedini mungkin. Daripada mereka akan tahu dari media yang tidak jelas sumbernya. Ini yang memang harus menjadi perhatian kita bersama. Luar biasa dampak media ini. Luar biasa. Benar banget. Nah, otomatis disinilah kita kejar-kejaran. Jangan sampai media yang justru mencekoki pikiran anak-anak kita, sementara pendidikan jalan di tempat untuk masalah itu. Menganggap, mentabukan, selalu bahasanya seperti itu. Sedangkan mereka sudah menjalani jauh daripada yang tabu-tabu itu. Tetapi kita ngomongnya di pendidikan itu tabu, itu tidak bagus. Nah, ini yang memang harus disejalankan. Nah, problem yang kita hadapi yaitu sehingga pendidikan, kurikulum untuk penekanan di kesehatan reproduksi. Kalau saya menyampaikan yang bahasa yang bagus, kesehatan reproduksi, tapi yang memang sering menjadi kontroversi, pendidikan seksual, seolah-olah kita mengajarkan mereka untuk ini salah sekali. Nah, ini memang harus diberikan pemahaman. Pada bayi, pada anak yang lahir itu pun juga ada fase oral, fase seksual. Ini pun juga dia harus memang tahu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi banyak hal ternyata yang perlu kita pahami sebagai Gen Z. Jadi teman Pro 2 mungkin udah ada dokter, kita tanya sama dokter aja, jangan standar TikTok. Ini
Jangan jadikan TikTok sebagai standar gitu. Kadang-kadang caption Instagram tuh jadi guru tuh ya. Aduh, itu salah. Dok, ini mumpung kita masih ada waktu lagi kurang lebih 4 menit ya Dok ya. Ini lagi satu pertanyaan dari Artane. Mitos atau fakta nggak sih Kak kalau misalnya cowok itu harus mengonsumsi daging aja untuk dapat anak cowok, atau cewek harus mengonsumsi sayur aja untuk dapat anak cewek, atau gimana? Nah, ya. Nah, seperti ini itu mempengaruhi bagaimana mempengaruhi pH. pH. Okay. pH ini dipengaruhi oleh makanan. Kalau kita lihat bagaimana sih kecenderungannya untuk mendapatkan anak cowok dan anak cewek, kan begitu. Kalau anak cowok dia tahan basa, ya, jadi tidak tahan asam. Kalau anak cewek dia tidak tahan basa. Kalau suasananya basa, kromosom ke cewek mati. Kromosom cowok yang dominan. Suasananya asam, kromosom cowok yang mati, kromosom ceweknya yang dominan, sehingga anak inilah yang akan nanti muncul sebagai sebuah jenis kelamin. Nah, makanan ini mempengaruhi. Makanan untuk sayur-sayuran yang dominan pada ibu akan mempengaruhi saluran reproduksinya menjadi pH-nya basah. Kalau basah, laki-laki yang mengeluarkan sperma dengan kromosom XY, makanya dengan suasana basah, apa yang terjadi? Otomatis X-nya ini akan dibunuh. X-nya ini dibunuh oleh suasana basah. Dan Y-nya yang dominan. Y yang ketemu dengan kromosom ibunya X, lahirlah laki-laki begitu. Dan kekuatan XI ini pun juga yang keluarkan oleh bapaknya, ini dipengaruhi oleh itu. Kalau dominan daging, kekuatannya di Y ini kan dominan. Kita kan ingin mencari yang dominan. Nah, ini salah satu dari penyebabnya itu. Ya, kenapa sih pada ibu-ibu disarankan untuk konsumsi sayur-sayuran supaya suasananya basah deh. Ya, kalau kepingin anak cewek, ibunya daging aja deh minum, makan. Nanti suasana asam dia. Ini seperti itu. Sederhana tapi banyak orang yang belum belum aware tentang itu. Dan ternyata itu benar berarti. Secara ilmu kedokteran juga benar. Ya benar. Gitu. Aduh, nggak nyangka ya. Ternyata kurang aja waktunya untuk membahas tentang hal ini ya. Dan maaf banget buat teman Pro 2, mungkin next kita bakal ajak Dokter Caput untuk ngobrol lagi. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang masih pertanyaannya belum sempat terjawab ya teman Pro 2, jadi kita bakal jawab di next pertemuan lagi. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan di obrolan kita di live streaming di YouTube, di RRI Digital juga. Yes, pastinya mungkin ada sedikit closing statement untuk di topik hari ini Dokter Caput. Iya. Terima kasih, ini luar biasa pagi ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berpesan. Pertama, jadikanlah kehamilan itu sebagai sebuah kehamilan yang diinginkan dan itu harus direncanakan. Kenapa begitu? Anak adalah merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipenuhi hak dan kebutuhannya, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan daripada orang tua. Ingat, masa depan kita ke depannya tergantung daripada anak-anak atau bayi-bayi yang ada di dalam kandungan saat ini maupun yang akan hamil ini. Kenapa? Karena sekolah pertama dari anak itu ada di dalam kandungan ibunya. Guru pertama dari anak itu adalah ibunya sendiri, sehingga kualitas dari sekolah itu dalam hal ini kandungan harus terjaga dengan bagus, dan juga kualitas dari ibunya sebagai guru harus juga dijaga, sehingga akan lahir anak-anak ke depannya, anak-anak yang berkualitas. Wah, keren banget ya. Terima kasih banyak buat Dokter Caput sudah mau berbagi. Semoga next kita bisa bahas lebih panjang lagi ya Dok ya. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan random dari netizen kita.
Thank you banget buat teman Pro 2 dan tetap jangan lupa like, comment dan subscribe di YouTube channel RRI Singaraja Official. Jangan lupa juga thank you banget buat kamu yang sudah komen di live chat RRI Digital, thank you banget. Di WhatsApp thank you juga ya. Dan jangan lupa terus pantengin nanti bakal ngobrol dengan siapa lagi ya maksudnya. Oke, kita masih berdua masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. So jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Everything takes my love for me to see. Everything goes on my heart to stay the same. Got some love. Hit it. Detik-detik berganti dengan detik menit yang